Oke, ketemu lagi bersama kita atau kami di channel Delakroy. Hari ini kita akan bahas dari sambungan video sebelumnya, video sebelumnya tentang perkenalan pertama. Dan hari ini waktu itu kita videonya sampai di tunangan aja. Dan hari ini kita akan lanjut dari tunangan sampai di pernikahan dan urus dokumen apa aja sampai diurus catatan sipil. Oke, kita lanjut aja bagi teman-teman yang mau persiapan untuk nikah kawin campur khusus untuk warga Timur Leste dari Indonesia, jangan lupa nonton sampai habis. Karena ini penting. Data-data apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau catatan sipilnya nantinya akan dilaksanakan di Timor Leste. Ini kita akan jelasin semuanya. Nah, kalau misalnya dari kami itu khususnya kita untuk pernikahannya dilaksanakannya di gereja di Indonesia, tapi untuk pencatatan sipilnya kita laksanakan di Timor Leste. Jadi sedikit kurangnya kita bisa menjelaskan apa-apa aja yang harus dilengkapi oleh warga luar yang ingin menikah di gereja Indonesia, dan juga data-data apa saja yang kita butuhkan pada saat kita ingin melakukan pencatatan sipil di Timor Leste. Oke, yang pertama data-data yang harus kita siapkan adalah kalau data-data dari warga negara Indonesia pada saat ini saya yang dari warga negara Indonesia itu dari saya hanya menyiapkan data-data seperti akta lahir, lalu juga catatan surat baptis yang sudah diperbaharui di paroki yang waktu itu kita dibaptis, lalu juga data-data orang tua, surat baptis orang tua, terus juga surat nikah orang tua, itu yang harus saya lengkapi pada saat itu di gereja kota wisata, dan juga KK atau kartu keluarga lingkungan. Jadi setiap lingkungan kita kalau misalnya di Indonesia itu kita punya kartu keluarga lingkungan. Nah, itu yang nantinya akan menjadi tanda pengenal kita di gereja. Nah, itu yang kita masukin juga di gereja. Itu khusus dari warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya yang Bapak dari warga negara Timor Leste waktu itu nyiapinnya apa aja? Waktu itu kan kita ke gereja minta siapin dokumen itu dari saya balikin Timor Leste. Waktu itu nggak salah siapin akta lahir, surat baptis, krisma, kenal wadah. Bagi yang sudah krisma, kalau yang belum krisma ya udah surat baptis, surat komuni, dan surat keterangan dari gereja bahwa orang tersebut dan saya yang atau orang yang mau menikah itu belum menikah. Nah, dari situ. Dan setelah itu sebuah data dari gereja sudah tapi gereja kita bilang kalau pas tanggal fix tahu mau sudah selesai semua, kita harus kasih tahu pasti apa. Kita itu selalu update terus dari gereja sama kita, itu informasi itu selalu ada. Setelah itu saya ke KBRI, dari itu gereja. Setelah itu saya ke KBRI. Dan saya ke KBRI, persyaratan yang harus dipenuhi. Karena kenapa saya harus ke KBRI? Karena saya harus ambil surat keterangan kawin campur, surat permohonan untuk kawin campur lah, karena saya mau nikah sama orang Indonesia, jadi saya harus ke KBRI. Kalau nikah sama orang Portugal ya udah kita ke Bintang Portugal lah. Ini kan sama orang Indonesia, jadi kita ke KBRI. Nah, jadi ke sana kita minta surat permohonan itu. Dari situ kita mau mendapatkan surat itu, surat keterangan, surat permohonan itu, kita lengkapi data-data dari saya sama dari ibu. Nah, dari saya itu saya masukin KTP di sana, itu kita masukin KTP di sana. Dari gereja juga apa yang diminta, foto semuanya dari ibu juga, masukin KTP, KK, dan foto materai. Nggak salah itu waktu itu materai dan ibu juga dimasukin semua. Karena ibu di sana itu minta paspor, tapi waktu itu ibu juga belum pegang paspor ya Bu. Ibu kan belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi itu bagi teman-teman, bagi khususnya warga Indonesia yang mau nikah sama orang luar tapi belum pegang paspor, jangan takut, jangan khawatir.
Nah, itulah. Setelah itu sudah keterangannya sudah apa? Dokumennya sudah lengkap. lengkap, kita dapat surat keterangan dari kedutaan bahwa orang itu sudah siap untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Jadi saya balik ke Indonesia dan dari ke gereja untuk Masukin masukin dokumen dokumen. itu semua. Setelah itu dari gereja kan nanti dicek tuh apa-apa aja. Nah, ternyata kan semuanya udah clear, udah beres semua. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya yang juga salah satu persyaratan yang diharuskan oleh gereja Katolik sebelum pernikahan adalah kita harus mengikuti kursus persiapan pernikahan atau KPP. Yang kalau misalnya di Timor Leste bahasanya apa? Explicação. Tem que batur explicação. Teki Batuir Explicação. Itu kan harus wajib. Oke, Explicação. Nah, kalau misalnya di Indonesia yang tadi saya bilang itu adalah KPP atau khusus persiapan pernikahan. Nah, pada saat itu karena di paroki kita belum ada, jadi kita pergi ke paroki sebelah atau paroki di Bekasi pada saat itu. Nah, setelah kita dapat sertifikat pernikahan dari komisi yang bersangkutan, itu kita bawa sertifikat itu ke gereja ya kayak waktu itu ya. Jadi karena itu adalah salah satu persyaratan, jadi kita bawa itu ke gereja. Setelah itu karena tanggalnya juga udah dekat ya waktu itu ya bulan Desember pertengahan, sedangkan kita mau nikah itu di bulan Januari antara awal sampai pertengahan lah gitu tanggalnya itu. Kita bawa data itu ke gereja, lalu di gereja dilihat data-datanya, informasi dari gereja, kalian harus ikut kanonik pada tanggal sekian gitu. Jadi kita nyocokin jadwal sih, bukannya harus banget, tapi kita nyocokin jadwal sama gereja. Dan setelah itu kita kanonik sama Romo. Setelah kanonik sama Romo, kita diskusi sama Romo masalah buku nikah yang Hadioyo waktu itu yang buku nikah, oke semua, kita nikah. Nah, tapi pada saat persiapan dokumen itu, gereja pun nanya nih sama kita, apakah kita akan juga menyiapkan dokumen catatan sipil Indonesia. Nah, pada saat itu kita informasi sama gereja bahwa untuk saat ini kami berpikir bahwa kami akan melaksanakan atau membuat catatan sipil pernikahan di Timor Leste. Kenapa kita memilih untuk buat catatan sipil di Timor Leste? Ada beberapa pertimbangan. Karena yang pertama adalah setelah menikah kita akan pindah atau hijrah ke Timor Leste. Saya khususnya akan pindah ke Timor Leste. Dan kalau misalnya nanti pada saat di sana saya harus melengkapi beragam data, itu alangkah agak baik atau misalnya lebih memudahkan jika kita punya catatan sipil di Timor Leste, karena kita nggak menetap di Indonesia, kita akan menetap di Timor Leste. Jadi kita harus membuat segala sesuatu memudahkan lah untuk kita gitu ya Kak ya. Jangan mempersulitkan diri. Jadi salah satunya adalah kita buat catatan sipilnya di Timor Leste aja. Daripada nanti pada saat misalnya ada sesuatu kita harus bolak-balik Indonesia Timor Leste, lebih baik kita bikinnya di Timor Leste aja. Kenapa kok nggak dibikin di dua negara sekaligus, di Indonesia dibikin, di Timor Leste dibikin? Karena pada saat itu di Indonesia itu nggak tahu ya khusus di Indonesia atau di seluruh negara gitu ya di dunia gitu. Saya juga nggak terlalu paham. Intinya sih pada saat kita mau bikin catatan sipil itu diinformasikan bahwa kita tidak boleh membuat catatan sipil di dua negara sekaligus. Kita hanya boleh membuat catatan sipil resmi di salah satu negara saja, dan di satu negara lainnya kita hanya membuat laporan pernikahan gitu ya. Jadi kita tetap bikin catatan sipilnya tetap di Timor Leste. Nah, data-data apa saja yang harus kita bawa pada saat kita melakukan pencatatan sipil di Timor Leste adalah salah satunya itu yang tadi, yang setelah menikah kita dapat sertifikat nikah dari gereja, sertifikat nikah resmi dari gereja, itu yang kita bawa ke Timor Leste untuk dibantu dibuatkan surat pencatatan sipilnya. Certificado de casamento. Nah, certificado casamento RDTL. Setelah kita bawa itu, ternyata pada saat kita sampai di Justisa, Ministro Justisa, kita sampai di sana, informasinya adalah kita harus melengkapi translate dari
catatan sipil tersebut. Bukan, sertifikat nikah Iya. kita itu. Jadi sertifikat nikah kita dalam bahasa Indonesia dan Latin itu harus diterjemahkan dalam bahasa Portugis. Yes. Kita bawalah ke Tempat yang sama. tempat yang sama, hanya beda lantai ya waktu itu ya. Beda lantai, kita bawa, kita translate. Setelah kita translate, kita bawa lagi untuk dibuatkan apa? Catatan sipilnya. Catatan sipilnya. Setelah itu kita hanya menunggu sekitar 2-3 hari catatan sipilnya sudah jadi gitu. Catatan sipil atau certidão de casamento RDTL-nya. Punya RDTL itu kita udah dapat. Nah, setelah itu ternyata berjalannya waktu nih, saya udah di Timor Leste nih, tapi ternyata berjalannya waktu kan kita mau juga dong ke Indonesia gitu kan. Kita mau main ke Indonesia gitu. Yaudah kita main ke Indonesia. Nah, pada saat kita main ke Indonesia, saya kan udah punya anak, kita kan udah punya anak ya Hadio ya, udah punya 2 anak. Nah, anak kita 2 orang itu warga negara Timor Leste nih. Lahir semua di Timor Leste, pegang paspor Timor Leste. Nah, tapi untuk masuk ke Indonesia, mereka bukannya langsung serta-merta langsung bebas gitu. Enggak, mereka tetap harus bikin visa juga. Visa affidavit. Nah, untuk visa affidavit anak nantinya kita akan informasikan di video lainnya ya, video terpisah gitu. Nah, setelah itu pada saat kita ke Indonesia, saya kan memperbaharui data diri saya di Indonesia gitu kan, karena saya sudah menikah dan juga saya sudah punya anak. Saya mau bikin kakak juga di Indonesia ya Hadio ya pada saat itu. Saya bikin kakak di Indonesia. Nah, salah satunya yang saya buat itu untuk bikin kakak, karena saya mau memperbaharui data saya bahwa saya sudah menikah dan saya sudah punya anak gitu, saya harus buat laporan pernikahan. Jadi laporan pernikahan itu waktu itu saya buat di Bogor ya, Kabupaten Bogor ya waktu itu ya kita ya, karena kan saya kan di Cilengsi ya tepatnya. Nah itu karena Kabupaten Bogor, jadi saya harus ke catatan sipil Kabupaten Bogor. Saya ke catatan sipil Kabupaten Bogor, lalu saya jelaskan informasinya bahwa saya sudah melakukan catatan sipil di Timor Leste. Sekarang saya mau melakukan laporan pernikahan ke catatan sipil Bogor. Setelah itu kita masukin semua informasinya ya, data nikah, terus juga catatan bukan yang certidão de casamento. Itu certidão de casamento RDTL. Oh iya, catatan sipil kita itu kan kalau yang dari Timor itu kan dalam bahasa Portugis. Nah, pada saat saya mau buat pelaporan pernikahan di Indonesia, saya harus translate data itu ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus cari penerjemah tersumpah di Indonesia untuk mentranslate data tersebut ke bahasa Indonesia. Setelah kita translate data tersebut ke bahasa Indonesia, kita bawa lagi ke Dinas Catatan Sipil Bogor. Kita bawa untuk dibuatkan laporan pernikahan. Itu juga kita nggak nunggu lama ya. Itu mungkin sekitar seminggu kayaknya ya. Paling lama 2 minggu lah. Iya. Tapi kayaknya itu cuma seminggu aja. Seminggu terus kita datang lagi, data kita udah selesai. Jadi saya pun sudah tercatat sebagai pernikahan sipil atau pernikahan kami sudah tercatat di catatan sipil dengan laporan pernikahan. Nah, untuk catatan sipilnya yang seperti tadi saya bilang adalah kita buat di Timor Leste. Jadi teman-teman yang mau nikah beda negara, khususnya untuk WNI sama warga negara Timor Leste, gak usah takut datanya akan ribet atau ngurusnya gimana gitu kan. Gak usah takut karena sebenarnya gak seribet yang dipikirin, gak seribet yang diinformasikan orang-orang, yang kita sudah alami sendiri gitu. Yang sampai saat ini nggak, ya semoga aja sih nggak ada masalah sih ya Kadio ya. Karena kita selalu kita ikuti aja aturannya, aturannya bagaimana dikeluarin ya udah kita keluarin. Kalau pas visanya, kalau kita mau main lama di Indonesia ya udah saya harus mempersiapin data untuk visanya gimana, dan anak-anak itu gimana, kita harus persiapin. Kalau balik lagi ke tempat kita Timor Leste, ya ibu yang harus kita urus itu, karena di sana itu bukan apa, tapi
kita perpanjang itu 2 tahun Iya, betul. sampai berapa sampai kita uruskan proses untuk jadi warga itu kan, kita ikuti aja aturannya, jangan sulit atau mempermasalahkan diri sendiri dengan hukum, itu bahaya itu teman-teman, jangan main dengan Iya, melanggar betul. hukum, itu bahaya. Jadi kita ikuti aja aturannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mau atau mau menikah, kawin Lagi campur, lagi bingung, nggak usah, intinya jangan khawatir, jangan takut, intinya kalau kita ikuti aturannya pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya oke, gitu aja sih. Terus selanjutnya kan ini kan kita lagi ngebahas yang tentang Indonesia aja nih, pencatatan sipil di Timor Leste sama pernikahan di gereja. Nanti untuk video selanjutnya kita mau bahas terkait culture shock ya. Iya. Culture shock dari saya sih, lebih pribadinya lebih ke saya karena biasanya saya di Indonesia dengan hal-hal yang seperti ini, lalu saya harus ke Timor Leste dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi culture shocknya apa aja? Tunggu episode berikutnya. Apakah sama seperti yang orang-orang bilang? Bagaimana keadaan di Timor Leste? Itu seperti yang orang banyak yang diomong itu bagaimana? Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Seperti yang orang-orang informasikan di berita-berita netizen. Bilang Timor Leste sekarang begini, begitu, Indonesia begini, begitu. Kita akan tunggu di video selanjutnya. Jadi buat semua orang yang penasaran terkait keadaan real di Timor Leste seperti apa, kita bahas dengerin nanti ya dari Mama ya. Oke. Kalau ada kesalahan dari kita minta maaf. Untuk teman-teman semua, mungkin kesalahannya itu mungkin di bahasa atau penyampaiannya, maklum, mungkin bahasa Indonesia saya kurang bagus atau kurang apa itu, ibu bapak mengerti aja lah. Atau mungkin dari sayanya juga ngebahasnya terlalu cepat atau mungkin terlalu kusut gitu, kurang bisa dimengerti, atau mungkin ada hal-hal. Ibu ini sudah paham bahasa Timor di sana, jadi sekarang ini bahasa Indonesia itu juga campur. Oke, sampai di sini kita akan tunggu episode berikutnya. Sebentar dulu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata pada saat pembahasan video ada yang kurang dimengerti atau mungkin ada hal-hal yang miss, bisa ditanyain aja di kolom komentar karena nanti kita akan bales di kolom komentarnya. Oke, obrigado, terima kasih.